Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materi termokimianya. Sekarang beralih ke hukum Hess. Hukum Hess berbunyi bahwa kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan akhir. Jadi, dalam hal ini, menurut hukum Hess, kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan itu sama saja dengan reaksi yang berlangsung, harus sama dengan reaksi secara bertahap, ya. Jadi, kalau reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Untuk hukum Hess, itu ada dua macam. Jadi, hukum Hess berdasarkan diagram, dan yang kedua berdasarkan reaksi kimia. Sekarang yang akan dibahas tentang diagram dulu, ya. Kita lihat contohnya untuk yang diagram di sini. Untuk contoh soal yang pertama, ya. Di sini pembentukan senyawa P ditambah Q itu bisa langsung dari A ditambah B atau juga bisa bertahap. Jadi dari A ditambah B berubah menjadi C ditambah D dulu, baru menjadi P ditambah Q. Ya. Atau yang langsung dari A ditambah B menjadi P ditambah Q. Nah, menurut hukum Hess, jadi reaksi yang langsung itu dengan reaksi yang bertahap, kalori yang dihasilkannya harus sama. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, diagram itu kalian perhatikan arah panahnya ya. Kalau ini searah panah berarti reaksinya bertahap. Kalau yang langsung berarti dia reaksinya langsung. Nah, sekarang untuk mencari berapa delta H3, oh maaf, ini delta 1 ya. Untuk mencari delta H1 itu adalah harus sama dengan reaksi yang bertahap. Di sini yang bertahapnya itu adalah delta H2 dan delta H3. Jadi harga kalau reaksi delta H1 harus sama dengan harga kalau reaksi delta H2 ditambah delta H3. Itu menurut hukum Hess. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya tidak hanya delta H1 yang ditanya. Berarti kalau delta H1 yang ditanya, berarti tinggal kamu jumlahkan aja delta H2 ditambah delta H3. Tapi kalau delta H3 yang ditanya, maka di sini berarti yang langsung delta H1-nya dikurangi delta H2 yang bertahapnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk diagram yang kedua. Jadi intinya hukum Hess itu adalah reaksi yang berlangsung harus sama dengan reaksi yang bertahap ya. Nah, sini diagramnya seperti ini ya. Ini reaksi pembentukan belerang trioksida. Jadi bisa langsung dari belerang ditambah oksigen atau juga bisa bertahap. Jadi menghasilkan belerang dioksida dulu, nanti baru menghasilkan belerang trioksida. Berarti di sini yang langsung atau reaksi yang berlangsung itu yang bertahapnya adalah ini ya, sesuai dengan arah panahnya. Jadi kalau di sini yang ditanyanya adalah delta H3, maka tadi delta H1 itu adalah penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3. Ya. Tapi karena yang ditanyanya delta H3, tinggal dibalikan saja, berarti delta H1 dikurangi delta H2. Kalau tadi di sini tidak ada angkanya, kalau di sini ada angkanya. Delta H1 itu adalah min 790. Ya. Sedangkan delta H2 itu adalah min 593. Min dikurangi min itu jadi plus ya. Maka jadi di sini min 790 ditambah ditambah 593. Maaf. Jadi, X-nya adalah min 197. Kenapa min 197? Karena di sini min 790-nya lebih besar angkanya daripada yang positif 593. Itu cara mencari delta H atau kalau reaksi berdasarkan hukum Hess. Jadi intinya reaksi yang berlangsung harus sama dengan reaksi yang beberapa tahap. Di sini bisa 2 tahap, bisa 3 tahap, tergantung nanti dari soalnya. Oke, semoga kalian paham. Jadi untuk yang diagram dulu, kalian latihan soal seperti biasa. Nanti kita lanjut ke hukum Hess berdasarkan reaksi.